Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Fikri dari kelas Y4J yang ber-NPM 2019 43502329. Berikut saya akan menjelaskan tentang metode bagi dua. Metode bagi dua atau bisection. Metode bagi dua itu adalah algoritma pencarian akar pada sebuah interval yang nantinya interval ini akan dibagi dua. Pada metode bagi dua ini mempunyai fungsi yang kontinu pada interval AB dengan titik tengah interval C yang kita dapatkan dari interval A ditambah interval B dibagi dua. Kenapa fungsinya kontinu? Karena nanti kita akan melakukan iterasi atau perulangan. Lalu bagaimana cara melakukan perulangannya? Ya. Di sini ada soal untuk mencari akar persamaan dari fungsi 2x pangkat 2 dikurang 18 dengan intervalnya adalah 2 dan 3,5 dan batas toleransinya adalah 0,03. Batas toleransi itu apa? Batas toleransi itu adalah batas di mana kita akan memberhentikan iterasi atau pengulangan, yang artinya kita sudah mencapai akar persamaannya. Baik, di sini diketahui fungsinya adalah 2x pangkat 2 dikurang 18. A-nya itu adalah sama dengan 2, B-nya itu 3,5, C-nya itu didapatkan dari A ditambah B bagi 2. Lalu toleransinya adalah 0,03. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama kita cari C-nya dulu nih. C-nya itu adalah A ditambah B dibagi 2. A-nya 2 ditambah 3,5-nya itu B dibagi 2 yang hasilnya 2,75. Lalu kita masukkan satu persatu interval ke fungsinya ya. Fungsi A 2 kali 2 pangkat 2 dikurang 18 sama dengan min 10. Lalu di fungsi yang B 2 kali 3,5 pangkat 2 dikurang 18 sama dengan 6,5. Di fungsinya C nya 2 dikali 2,75 pangkat 2 dikurang 18 sama dengannya itu min 2,875. Lalu kita langkah 2 kita cari nih fungsi FA nya dikali fungsi C. Ya kita tahu nih FA nya itu min 10, FC nya itu min 2,875 ya, yang hasilnya 28,75. Oke, langkah 3. Langkahnya 3 itu kita perlu tahu nih. Langkah 3 kita perlu tahu kalau FA dikali FC nya kurang dari 0, maka interval B pada iterasi selanjutnya akan sama dengan interval C pada iterasi sebelumnya. Atau jika fungsi A dikali fungsi C hasilnya lebih dari 0, maka interval A pada iterasi selanjutnya akan sama dengan interval C pada iterasi sebelumnya. Contoh ini ya, kan fungsi A dikali fungsi C pada iterasi pertama ini adalah 28,75, yang artinya 28,75 itu adalah lebih dari 0. Maka nanti di iterasi selanjutnya kita akan menggunakan iterasi C yang ini 2,75 ini pada iterasi selanjutnya, tapi di interval A gitu ya. Oke, kita langsung masuk contoh persoal aja ya. Ya, kita mau memakai fungsi pada soal yang tadi 2x pangkat 2 dikurang 18 dengan intervalnya 2 dengan 3,5. Batasnya adalah 0,03. Oke, di iterasi pertama nih intervalnya A itu adalah 2. Interval B pada iterasi pertama itu 3,5. Dan hasil 2 tambah 3,5 bagi 2 adalah 2,75. Oke. Fungsi A-nya itu adalah hasilnya min 0. Fungsi C-nya itu adalah min 2,875. Dan hasil dari perkalian fungsi A dikali fungsi C adalah 28,75. Karena hasil dari fungsi A dikali fungsi C adalah 28,75, yang artinya lebih dari 0, maka di iterasi selanjutnya, di iterasi 2 ini
Interval A akan menggunakan nilai dari interval C sebelumnya 2,75. Karena kondisinya begitu ya dari metode bagi dua. Lanjut, kita ke iterasi 2 nih. Interval A-nya itulah 2,75 yang kita dapat dari interval C. Karena fungsi A dikali fungsi C lebih dari 0. Fungsi B-nya tetap 3,5, kita turunkan. Fungsi C-nya adalah tetap. Kita akan mencari A ditambah B bagi 2. Berarti 2,75 ditambah 3,5 dibagi 2 hasilnya adalah 3,125. Lalu fungsi A hasilnya adalah min 2,875. Fungsi C hasilnya adalah 1,53125. Dan perkalian fungsi A dikali fungsi C adalah minus 4,40234. Nah, di sini nih akan berbeda nih. Fungsi A dikali fungsinya adalah kurang dari 0, karena minus kan kurang dari 0 ya. Lalu pada iterasi ketiga, fungsi B akan memakai interval B akan memakai interval C pada sebelumnya, karena hasil dari fungsi A kali fungsi C sebelumnya adalah minus 4,40234 yang artinya kurang dari 0. Kita akan melakukan terus nih perulangan seperti ini caranya nih ya, dengan memasukkan interval pada fungsi. Kita mencari C-nya dengan A ditambah B bagi 2. Dan jika kalau hasil dari fungsi A dikali fungsi C adalah minus, kita harus, atau kurang dari 0, kita harus menaruh nilai interval C di interval B pada iterasi selanjutnya. Atau jika fungsi A dikali fungsi C lebih dari 0, maka interval A akan bernilai interval C pada iterasi sebelumnya. Kita melakukan semua ini berulang sampai ini kita punya batas 0,03, sampai fungsi C itu bernilai sama dengan atau kurang dari 0,03 ini ya. Saya sudah menghitung semuanya dan saya mencapai batas di iterasi ke-8. Berarti saya melakukan langkah-langkah ini 8 kali sampai saya mendapatkan 0,02345 ya. Yang artinya saya sudah mencapai batas toleransinya 0,03. Ya, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.